Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi salatul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam hal ini mata pelajaran fikih. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti yang kita rasakan saat ini. Ya baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Dan ketika saya menyebutkan namanya, anak-anak ini mengangkat tangan dan hadir. Dan perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa kehadiran ini adalah salah satu penilaian utama dari mata pelajaran. Ya baiklah, saya sebutkan namanya: Nur Fatihah, Yulianti, Irma Magfira, Fatur Rahman, Sahra, Aulia. Ya, alhamdulillah semua hadir semua ya. Ya, baiklah, kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang salat jamaah. Ya, sebelum saya melangkah lebih jauh daripada materi yang kita bahas pada hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Di sini anak-anak sekalian sering melakukan salat jamaah ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, dalam pengertian salat berjamaah ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, apa itu salat berjamaah? Ya, atau pengertian salat berjamaah. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa salat jamaah ini ialah salat yang dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Nah, di mana dua orang ini melakukan salat pada waktu yang bersamaan dan kedua orang ini ada yang berposisi sebagai imam dan ada yang berposisi sebagai makmum. Ya, jadi karena ketahui bahwa ketika kita melakukan salat berjamaah, apabila kita katakan melakukan salat berjamaah itu harus tidak dibawa dari dua orang. Karena dalam pengertian tadi salat berjamaah itu dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Dan kalau lebih dua orang sampai seterusnya itu tidak apa-apa. Nah, jadi apabila ada anak-anak mengatakan bahwa saya pernah melakukan sholat berjamaah sendirian, nah itu tidak termasuk dalam kategori sholat berjamaah. Karena tadi dikatakan sholat berjamaah itu dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Nah, dan di mana kedua orang ini ada yang berposisi sebagai imam dan ada yang berposisi sebagai makmum. Nah, jadi sholat berjamaah itu ada posisi-posisi yang harus kita ketahui, yaitu imam dan makmum. Nah, ya, marilah kita membahas tentang niat ataukah perbedaan niat sholat berjamaah dengan niat sholat sendiri-sendiri yang di rumah. Ya, pertama kita bahas tentang niat sholat berjamaah. Nah, di sini saya mengambil contoh sholat jamaah subuh. Ya,
lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat berjamaah subuh ketika kita berposisi sebagai makmum. Nah, ketika kita berposisi sebagai imam dalam sholat berjamaah, yaitu niatnya usalli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin imamam lillahi ta'ala. Dan ketika kita sholat sendiri-sendirian ataukah biasa kita melakukan sholat fardu dengan sendirian di rumah, maka niatnya itu ketika kita sholat subuh usalli farda subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa setiap niat tadi ada perbedaan-perbedaan yang dapat kita ketahui. Contohnya, ketika kita berposisi sebagai imam, maka kita katakan imamam lillahi ta'ala. Dan ketika kita berposisi sebagai makmum, maka kita katakan makmumam lillahi ta'ala. Dan ketika kita sholat sendirian, maka kita katakan adaan lillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya, sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Ya. Jadi sholat apa saja yang disunahkan untuk berjamaah? Yaitu yang pertama, sholat 5 waktu. Mungkin anak-anak ini pernah merasakan atau pernah melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Ini merupakan salah satu sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Terus yang kedua yaitu sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri ini mungkin anak-anak sudah melihat bahkan sudah melakukan di tahun yang lalu, yaitu di mana sholat yang dilakukan ketika kita sesudah melaksanakan bulan suci Ramadan. Ya, itu merupakan salah satu sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Terus yang ketiga yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Di mana pada sholat ini sering kita laksanakan di malam hari, yaitu ketika kita sudah melakukan sholat fardhu isya. Sholat ini biasa dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah. Ya, dalam hukum sholat berjamaah ini ada beberapa pendapat ataukah para ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya fardhu ain, dan ada juga yang mengatakan bahwa sholat jamaah ini hukumnya sunat muakkad. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat kita di rumah ataukah sholat sendiri-sendirian. Jadi bandingannya itu ketika kita sholat di rumah itu 1 derajat, dan ketika kita sholat berjamaah itu di masjid maupun di tempat barang itu bandingannya 27 derajat. Jadi mungkin anak-anak di sini pasti memilih 27 derajat ini. Tentunya untuk mendapatkan 27 derajat ini, maka anak-anak harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Selanjutnya kita melangkah ke bagian yaitu posisi makmum dalam sholat berjamaah. Ya. C. Posisi makmum dalam sholat berjamaah. Posisi makmum dalam sholat berjamaah ketika kita sholat berjamaah terdiri dari 2 orang. Di mana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah 2 orang ini, posisi yang kita harus ketahui. Contohnya begini, ketika saya sebagai imam dan teman saya di belakang di samping saya. Ini dalam keadaan 2 orang. Ini dalam keadaan 2 orang. Jadi posisinya itu antara imam dan makmum, yaitu hampir sejajar dengan imam dengan makmum ketika kita terdiri dari 2 orang. Ketika sholat kita sedang berlangsung dan
mengatur barisan-barisan dari jamaah itu. Akan tetapi anak-anak perlu ketahui bahwa ketika kita sholat berjamaah banyak itu di masjid, maka itu anak-anak disunahkan untuk duduk di belakang. Agar kenapa? Agar anak-anak tersebut tidak mengganggu ketika kita sholat berjamaah. Ya, baik, kita melangkah kepada bagian D, yaitu syarat sholat berjamaah. Ya, dalam bagian ini syarat-syarat sholat berjamaah perlu anak-anak ketahui bahwa ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, satu, niat. Nah, yang harus kita ketahui itu niat. Jangan sampai ini anak-anak tadi melaksanakan sholat berjamaah lantas niatnya itu tadi yang saya katakan bahwa anak-anak ini mengatakan adaan. Nah, itu mungkin tidak sesuai dengan niat sholat berjamaah. Jadi ketika anak-anak ini sholat berjamaah, ya, ketika anak-anak ini sholat berjamaah, ya, maka niatnya itu tentu mengatakan ketika kita berposisi sebagai makmum, maka kita katakan adaan lillahi ta'ala. Ya, mungkin anak-anak sudah mengetahui tentang niat sholat berjamaah itu. Selanjutnya yaitu mengetahui segala apa yang dilakukan oleh imam. Anak-anak perlu ketahui bahwa ketika kita sholat berjamaah, kita harus mengetahui segala apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Jangan sampai anak-anak ini melakukan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah ini sedang berlangsung dan ketika kita sujud, dan imam ketika kita mau bangun dan imamnya itu tidak ada di depan, maka itu kan sholat kita akan batal. Hanya kita harus mengetahui segala apa yang dilakukan oleh imam pada waktu berjamaah. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan sholat berjamaah antara imam dan makmum itu tidak boleh dibatasi oleh tembok. Karena kenapa? Ketika kita sholat berjamaah dan dibatasi oleh tembok, maka jamaah itu ketika apa yang dikatakan oleh imam yang di depan itu tidak bakalan mengerti ataukah tidak jelas pengucapan imam tersebut yang di depan karena terbatasi oleh tembok. Makanya itu ketika kita sholat berjamaah itu tidak boleh dibatasi oleh tembok. Makanya sering kita lihat di masjid-masjid itu pembatasnya itu berupa kain. Karena kenapa? Supaya suara yang imam jelas kepada makmum. Itu. Selanjutnya kita masuk kepada bagian E, yaitu orang yang boleh menjadi imam. Orang yang boleh menjadi imam, yang pertama laki-laki makmum dengan laki-laki. Ya, jadi orang yang berimam itu laki-laki dengan laki-laki itu bisa melakukan sholat berjamaah. Dalam artian di sini makmumnya laki-laki. Terus yang kedua, perempuan makmum dan imamnya laki-laki. Dan yang ketiga yaitu perempuan makmum dan perempuan juga makmum. Artinya di sini laki-laki yang imam dan di belakangnya itu atau makmumannya itu perempuan. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian G, yaitu makmum yang terlambat atau masbuk. Ya, bagian G. Jadi ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, perlu anak-anak ketahui bahwa ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, kan biasanya kita lihat ada orang yang masbuk. Orang yang masbuk ini tidak sembarang mengikut kepada imam. Akan tetapi orang yang masih menyesuaikan dengan apa yang imam lakukan. Contohnya, ketika kita sholat berjamaah Isya, dan imam ini sudah melakukan 2 rakaat dan kita baru datang. Tentu yang harus kita ketahui bahwa kita harus menyesuaikan segala apa yang dilakukan oleh imam. Ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
maka kita tidak menurut imam tersebut karena ada dua rakaat yang ketinggalan dalam sholat kita, maka kita harus sempurnakan ke rakaat tersebut. Ya. Ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Coba. Ya, silakan. Bagaimana sholat jamaah? Terima kasih kepada anak-anak ini. Jadi baik sekali ya pertanyaan yang diberikan oleh yaitu niat sholat isya ketika sholat. Jadi niat sholat isya itu ketika berjamaah kita hampir sama dengan yang tadi yang subuh, akan tetapi kita berubah sedikit demi sedikit. Yaitu yang pertama, ketika niatnya sholat isya. Kan Anda tadi menanyakan bagaimana niatnya ketika kita sholat isya. Yaitu niatnya usalli farda isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin ma'mumah lillahi ta'ala. Ya. Di sini siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Bagaimana semua sudah paham tentang materi yang kita bahas pada hari ini? Sudah? Semangat? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak ini sudah mengetahui segala materi yang saya bahas pada hari ini. Selanjutnya mari kita simpulkan tentang materi yang kita bahas. Ya, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendirian. Dan adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendirian. Jadi mungkin anak-anak ini kalau mau mendapatkan sholat derajat 27, maka anak-anak ini harus melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya saya memberikan tugas kepada anak-anak ini di rumah, yaitu membuat sebuah tabel, ya, di mana tabel itu berisikan nomor urut, jadwal, hari, dan tanda tangan. Di mana pada tugas ini anak-anak ini ketika pergi sholat berjamaah di masjid, ya, tulis tanggalnya, nama imamnya, dan meminta tanda tangan dari imam tersebut. Bagaimana anak-anak sudah mengerti dengan tugasnya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Maka